من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Iya, di sana jam 7.30 janjiannya. 30 lah. Hilang suara Ustaz Bunaya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Bunaya. Kita maklumi mungkin masih ada kendala sedikit di jaringan ya. Mudah-mudahan surah dan ayat-ayat yang dibacakan Ustadz Bunaya tadi bisa menambah keimanan kita insyaallah. Baik, berikut kita simak pemaparan atau boleh juga nanti ini harapan kita bisa sebagai pemantik nanti kita berdiskusi di kajian daring ini. Untuk itu kepada Ustadz Ilyas Sarahab, waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdillahu fala mudilla lahu wa mudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad khataman nabiyyin wa sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadits tarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama kali yang kami hormati, yang berhadir, yang saya lihat sini ada
Ketua Pimpinan Cabang Aikanovan, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Aikanovan, kemudian juga Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Aikanovan, Bapak Kepala Sekolah Demusaka, Ustaz Rudi Chandra Simbolon, banyak lagi ya, istimewanya Bapak Abdul Halim yang berhadir bersama kita, ada Dr. Ipan, dan semuanya mudah-mudahan kita yang berhadir dalam kajian ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita senantiasa memanjatkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan peluang waktu untuk kajian. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan ya apa yang menjadi bisa kita menambah ilmu, sama-sama belajar. Saya pun sebenarnya, kita pun semua senantiasa terus belajar, baik menyampaikan, mendengar pun butuh belajar. Ya, tidak semua orang sanggup untuk mendengarkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang istiqomah untuk terus mempelajari agama kita yang kita cintai ini, agama yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, dan juga kita jaga agama kita ini dengan berperilaku, berakhlak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut Rasulullah SAW, meneladani dengan sebaik-baiknya, meneladani Rasulullah dengan sungguh-sungguh. Kita tahu Rasulullah SAW dan Rasul itu mempunyai sifat yang pertama siddiq, kemudian amanah. Kalaulah itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, insya Allah amanlah dunia ini. Kalaulah kiranya kita semua umat Islam mempunyai sifat yang siddiq, pribadi yang siddiq, pribadi yang jujur, pribadi yang benar, maka insya Allah dan bisa dipastikan tentramlah kita, maka amanlah dunia ini berperilaku jujur. Berperilaku jujur, berkata benar, ya, mudah-mudahan ya Allah mudahkan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Bahkan di Al-Quran juga disebutkan ada golongan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang benar, as-siddiqun, ya. Kemudian kita juga membuktikan kecintaan kita kepada Rasul. Yang satunya lagi, yang kedua adalah amanah. Bagaimana kita menjalankan amanah? Maka kita lihat, kita pelajari bagaimana Rasulullah SAW adalah pribadi yang amanah, sangat amanah. Dan keamanan Rasulullah SAW juga harus kita teladani. Rasul telah menyampaikan seluruh yang diamanahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW seluruhnya. Jadi tidak perlu kita modifikasi, tidak perlu kita tambah-tambahi. Ya, itulah kecintaan kita kepada Rasul. Kita ikuti beliau dalam jabatan, baik itu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baik itu harta, jabatan, dan lain sebagainya. Maka harus kita pertanggungjawabkan sebagai bentuk amanah. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah, kata Rasulullah SAW, tidak akan bergerak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat atau yus'al, sampai dia ditanya. Artinya kita akan mempertanggungjawabkan nanti di hari kiamat sebagai amanah yang telah diberikan kepada kita, ya, dari umurnya kemana digunakan, kemudian ilmu kemana diamalkannya, dan harta kemana, dari mana sumbernya, kemana dibelanjakan, dan badannya untuk apa dia gunakan. Pokoknya semua kita harus menjalankan amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Sebagai bentuk
kita, kecintaan kita dalam hal meneladani Rasulullah SAW. Kemudian juga fatonah. Rasul itu orangnya pribadi yang cerdas. Kecerdasan itu bisa diperoleh dengan belajar. Nantiasa kita belajar. Mudah-mudahan ini juga merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasul. Kita terus belajar, hadir dalam setiap kajian, menambah ilmu. Mudah-mudahan kecerdasan kita, terutama dalam hal agama, akan dapat memperbaiki ibadah kita, akan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin cerdas kita dalam beragama. Kemudian yang terakhir adalah tabligh. Masing-masing kita sebagai pengikut Rasul berkewajiban untuk menyampaikan risalah ini, menyampaikan agama kita. Ya, tentu tidak semua kita mempunyai kemampuan menyampaikan secara lisan. Namun kita bisa menyampaikan dari akhlak kita. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bermuamalah, ya. Itu juga merupakan wujud tabligh, bentuk dakwah kita, dakwah bil hal, ya, dakwah dengan bagaimana kita berakhlak. Mudah-mudahan ketika kita berakhlak baik ditiru orang, itu juga menjadi dakwah yang lebih hebat ketimbang dakwah dengan lisan. Ya. Kalau kita dakwah dengan lisan, masih sering kita dibilang pandai bercakap saja nih itu katanya kan. Pandai bercakap saja, belum tentu yang diucapkannya dilakukannya. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan 4 sifat yang wajib ada pada Rasulullah SAW tadi yang telah kita sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian daring Senin malam yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami sempat berdua dengan Pak Halim di Teams ini. Kami duluan datang hadir dalam Teams ini. Ya, beliau Pak Halim menyampaikan yang ringan-ringan aja, katanya disampaikan. Apa yang ringan-ringan, saya pikir. Ringan tapi padat. Apa kira-kira? Pak Rudi apa kira-kira? Ringan tapi padat. Bingung juga saya menerjemahkannya itu. Ringan tapi padat. Ringan tapi padat. Ringan tapi padat. Baiklah. Kalau begitu saya akan mengulang kaji. Biasanya kalau mengulang kaji itu lebih ringan ketimbang yang baru. Ya Pak ya? Ya. Saya sedikit menyinggung yang pernah disampaikan oleh Ustaz Juna Zulkifli. Ada di Ustaz sini ya, Ustaz Jul ya. Tentang sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang mana dikisahkan Abu Darda ausoni khalili, ya. Kekasihku menasihatiku bisalasin dengan 3 hal. Yang pertama, an la tusyrik billahi syai'a. Jangan engkau sekali-sekali pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian nasihat yang kedua, yang ada lanjutannya, an la tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta aw hurikta. Walaupun engkau nanti akan dipotong-potong, dimutilasi ataupun dihurikta, dibakar. Ya. Jangan pernah berbuat syirik. Ya, kemudian juga wala tatrukus shalah, jangan meninggalkan salat al-maktubah, as-shalatu maktubah. Jangan pernah meninggalkan salat wajib muta'ammidan, dengan sengaja. Faman taraka sholata muta'ammidan faqad bariyat fi zimmah. Nanti kalau orang yang meninggalkan sholat yang wajib itu dengan sengaja, maka nanti di hari kiamat dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berlepas diri, ya. Yang ketiga, wala tasrabul khamar. Jangan pernah meminum khamar, fa inna miftahu kullu syarr. Karena sungguhnya minum khamar itu merupakan kunci dari segala kejelekan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah nasihat yang pertama.
Nasihat pertama itu sangat-sangat penting bagi kita untuk kita pelajari, untuk kita tanamkan di hati kita, di dalam iman kita. Yaitu nasihat pertama dari Rasulullah SAW kepada Abu Darda, Allah tusyrika billahi syai'an, bahwa jangan kita pernah berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu atau sesuatu apapun. Wa in quti'ta au hurikta, walaupun kita untuk mempertahankan itu akan dipotong, akan dimutilasi, atau untuk mempertahankan itu kita akan dibakar. Maka kita harus mempertahankan, jangan pernah kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa rupanya bahaya perbuatan syirik, ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, melarang melakukan sesuatu, Allah akan berikan informasi ancamannya. Maka kalau larangan disertakan sesuatu ancaman, dijelaskan ancamannya apa, itu adalah termasuk dosa yang sangat besar. Ya, kalau ada larangan disebutkan ancamannya, itu adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Nah, syirik ini Allah jelaskan beberapa hal bahaya kita melakukan kesyirikan. Yang pertama, syirik ini merupakan wujud dari penyerupaan makhluk dengan Khalik. Ya, ketika orang berbuat syirik, ketika orang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya. Dalam persoalan yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, padahal makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa rupanya kalau kita melakukan itu, menyerupakan Allah, maka kita sedang melakukan kezaliman yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar. Zalim itu kan maknanya kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah syukur. Syukur itu kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ketika kita berbuat zalim, artinya kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita sembah sesuatu yang bukan berhak untuk disembah. Kita duakan Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah bukanlah sesuatu yang bisa kita duakan dalam hal penyembahan. Maka merupakan kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian kita cepat aja nih Pak ya. Cepat aja nih Pak Rudi ya. Yang kemudian yang kedua, syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa lalai, siapa yang lengah, ketinggalan ini. Cepat ini Pak. Yang kedua, syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa perbuatan syirik dan mengampuni dosa selainnya kepada orang yang Allah kehendaki. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 48. Jadi hati-hati bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa lain masih diampuni Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak minta ampun. Itu ya, tegas itu. Walaupun kita tidak ampun. Jadi bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak ampun, misalnya masuk neraka, ya, masuk neraka dulu dicelup-celup, bisa nanti habis dosanya itu. Dosa zina, dosa mencuri. Tapi kalau berbuat syirik, dicelup sebagaimanapun cara penyelupan di dalam neraka itu nggak hapus dosanya. Tapi dosa yang lain akan hapus, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus menjauhi dosa syirik? Yang ketiga adalah Allah mengharamkan surga. Allah mengharamkan surga bagi pelaku kesyirikan. Ya, ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya
Siapa saja yang menserikatkan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan baginya surga. Diharamkan Allah masuk surga. Sementara nanti di akhirat hanya ada 2 tempat. Kalau nggak surga, neraka. Nggak ada di teras-teras gitu, nggak ada kayak di dunia ini. Di kaki 5 nggak ada. Masuk, keluar di luar, gitu aja. Kalau nggak dalam surga, wa ma'wahumun nar, dan tempatnya adalah neraka. Dia diharamkan masuk ke surga dan tempatnya adalah di neraka. Wa maliz zalimina min ansar. Maka sesungguhnya orang yang berbuat zalim itu, yang berbuat syirik, nggak ada orang yang bisa menolongnya. Nggak ada penolong mereka. Nggak ada yang bisa menolong mereka. Yaitu orang berbuat syirik. Mau minta sama siapa? Minta omak sama Nabi pun sekalipun, sama Nabi sekalipun, kalau orang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hati-hati kita. Kemudian yang keempat, syirik merusak amal ibadah. Ketika seorang berbuat syirik, maka amal ibadahnya akan hancur lebur. Sebesar apapun, seluas apapun, mau dia haji 80 kali, umrah 800 kali, hilang itu kalau udah berbuat syirik. Hancur lebur perbuatan syiriknya. Allah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bimay yasha min ibadi walau asraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Ya, kalau orang sudah berbuat syirik, la habitu anhum ma kanu ya'malun, akan hancur leburlah apa yang pernah mereka kerjakan, apa yang telah mereka berbuat sebagai amal, hancur lebur. Di dalam surah Az-Zumar juga Allah tegaskan ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Ya, telah dijelaskan, telah diwahyukan, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan kepada orang-orang yang sebelum Rasul. Apa itu? Lain asyrakta. Kalau kalian berbuat syirik, menserikatkan Allah, la yahbatanna amaluka. Niscaya akan hancur leburlah amal kalian. Wala takunanna minal khasirin. Maka sungguh orang berbuat syirik itu adalah orang yang sangat merugi. Mereka akan merugi. Gimana nggak rugi? Udah capek beramal ibadah, ya, sudah capek ke Mekah sana, habis uang, habis waktu, capek puasa setiap tahun, sholat malam, tapi berbuat syirik, maka hancur lebur. Itulah mereka orang yang merugi. Kemudian yang kelima, bahaya syirik itu adalah merupakan dosa yang paling besar. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Rasul kabarkan, jika Rasul menasihati para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku ajarkan, aku beritahu, kata Rasul kepada sahabat, bi akbaril kabair, tentang dosa besar dari yang paling besar. Maka langsung para sahabat, tentu mereka ingin mengetahui. Apa kata Rasul? Qala al-israku billah wa uquqil walidain. Dosa yang besar dari paling besar itu adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uquqil walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, yang keenam, bahaya syirik adalah karena seorang berbuat syirik, dia sedang menodai kesucian Allah Subhanahu wa taala. Dia menodai kesucian Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang paling berhak untuk kita sembah, sementara dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada 6 tadi Pak ya, bahaya dari kesyirikan. Maka kita berburu dengan waktu, karena ini pun pengulangan kaji saja ini. Ya kan, sudah sering kita dengar, untuk mengingatkan kembali. Jadi ringan ini, bisa cepat dia. Ringan, bisa cepat. Ya Pak ya. Kita lanjutkan. Syirik lawannya adalah tauhid. Ya. Syirik adalah lawannya adalah tauhid. Tauhid adalah kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya, satu-satunya dalam hal apa?
Kalau kita mentauhidkan Allah dalam hal kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan. Allah lah satu-satunya yang memberi rezeki. Allah lah satu-satunya yang mengatur alam ini. Allah lah satu-satunya raja di raja jika nanti dia memiliki kiamat. Ya. Kalau berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang hamba, yang makhluk tidak bisa melakukannya, maka kita harus yakini Allah lah satu-satunya yang bisa melakukannya. Ya, tidak ada yang kita bisa mengatur terbitnya matahari kapan. Tidak ada kita bisa mengatur kapan kita hidup, kapan kita mati. Bahkan untuk tidur saja yaitu mati kecil, kita nggak bisa tahu kapan kita tidur, jam berapa tepatnya. Kalau pergi ke kamar, ya bisa kita. Aku mau ke kamar, mau tidur, bisa. Tapi kapan detiknya kita tertidur, nggak tahu kita. Apalagi bangun juga demikian, itu baru yang sifatnya kecil, kita tidak bisa mengatur. Maka dalam hal yang luar biasa, yang merupakan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakini bahwa Allah lah satu-satunya yang memberi rezeki, yang mengatur alam ini, yang menghidupkan, matikan. Nah, ketika kita mentauhidkan Allah dalam hal Allah lah satu-satunya yang memberi rezeki, kalau kita yakin ini, kita tidak akan pergi ke dukun untuk ketika kita sebagai pedagang, kita pergi ke dukun untuk meminta pelaris. Sementara kita, kalau ditanya, yakin kamu Allah yang memberi rezeki, yakin. Tapi nggak yakin, dia telah rusak. Tauhidnya telah tercemar. Keyakinannya tentang Allah lah satu-satunya yang memberi rezeki telah rusak. Kemudian Allah juga satu-satunya yang berhak disembah. Ini juga bagian dari tauhid. Dan ini merupakan hak terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Hak terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita menyembahnya. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tentang tauhid ini tidak ada yang memiliki nama yang sempurna dan paling sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama-nama yang agung dan sekaligus menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini Ar-Rahman, Maha Pengasih, itu namanya sekaligus menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Basar, Allah Maha melihat. Kita juga melihat, tapi penglihatan Allah sempurna, tidak seperti penglihatan kita. Jadi harus kita yakini bahwa Allah itu adalah yang paling sempurna dan maha sempurna. Dan merupakan Allah lah yang maha agung, baik itu namanya dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan? Kalau kita kaitkan tadi pemahaman kita tentang tauhid tadi, bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, bahwa Allah satu-satunya yang beri rezeki dan lain sebagainya. Kita kaitkan dengan yang sering kita dengarkan, yang sering kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini merupakan ayat yang menjelaskan kepada kita tujuan Allah menciptakan kita, menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Allah? Tidaklah aku jadikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia liya'budun kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah di sini adalah tauhid. Ibadah di sini adalah kita menjadikan Allah satu-satunya tempat kita beribadah, tempat kita menyembah. Kita hanya menyembah hanya kepada Allah saja. Karena ibadah, tadi kita sampaikan, ibadah adalah hak Allah. Hak Allah yang terbesar. Tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari surah Az-Zariyat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi, kita bisa mengambil faedah. Yang pertama,
dari ayat tadi tentang wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Kewajiban pertama dan yang paling utama yang ditujukan kepada jin dan manusia. Inilah kewajiban yang pertama yang ditujukan kepada jin dan manusia, karena kita diciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kewajiban yang pertama dan tujuan hidup kita yang harus kita ingat, harus kita jalankan, bahwa tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari ayat Az-Zariyat tadi yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran, menjelaskan apa hikmah diciptakannya jin dan manusia. Untuk apa sih Allah ciptakan jin? Untuk apa kita diciptakan, manusia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kenapa sih Allah menciptakan kita? Hikmahnya adalah agar Allah bisa melihatkan atau agar kita, kalau tadi ayat tadi, agar kita merealisasikan, mewujudkan ataupun menerapkan tauhid, ya, menerapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan orang bertanya, kenapa sih Allah ciptakan langit dan bumi misalnya kan? Kita diciptakan Allah, Allah juga menciptakan langit dan bumi. Ya karena Allah mempunyai kekuatan, karena Allah mempunyai kesempurnaan, karena Allah mempunyai kelebihan, ya. Kita saja kalau punya kelebihan, punya kemampuan, kalau nggak kita tunjukkan, nggak kita tampakkan, nggak ada gunanya. Misalnya Dokter Ipan itu ahli dalam bidang kedokteran, cuma nggak diterapkannya, nggak diaplikasikannya, ada gunanya? Nggak ada kan? Nggak ada gunanya. Walaupun Dokter Ipan ini misalnya ya ahli lah, profesornya dalam bidang kedokteran, ahlinya. Tapi ketika keahliannya itu tidak ditampakkan, tidak diwujudkan, maka nggak ada gunanya. Nah, Allah itu Maha mempunyai kekuatan, kesempurnaan dan kelebihan. Diciptakannya kita, diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bumi, langit, ini menunjukkan kekuatan Allah. Allah menunjukkan kekuatannya. Allah menunjukkan kesempurnaannya, dan Allah sedang menunjukkan kelebihannya kepada kita. Jadi bukan sia-sia, tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian apalagi yang bisa kita ambil pelajaran dari wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun tadi, bahwa maka kita harus yakini, tadi kan kita sebutkan bahwa kita tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyembah. Nah, yang berhak disembah itu yang mencipta, bukan yang dicipta. Nah, ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Yang menciptakan kamu. Jadi yang menciptakan itulah yang berhak disembah, bukan yang dicipta. Makanya disebut orang jahiliyah. Dibuatnya Tuhannya dari gandum, begitu lapar dia dimakannya, kupingnya dimakannya, kepalanya dimakannya, karena Tuhannya dia yang menciptakan, ya kan? Atau diciptakannya dari tanah liat, begitu doanya tak pernah dikabulkan, dicampakkannya Tuhannya. Itulah kalau Tuhan yang diciptakan. Tapi kalau yang kita sembah itu, Rabb kita itu adalah yang mencipta, itulah memang fitrahnya. Fitrahnya. Allah juga tegaskan di ayat pertama yang Rasulullah SAW terima, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq itu kan mencipta. Allah sedang tegaskan bahwa Allah lah yang Maha Pencipta, dan yang mencipta itulah yang berhak untuk disembah. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah bahwa perbuatan Allah tidak lepas dari hikmah. Apapun yang Allah ciptakan ada hikmahnya, ada maksud tujuannya. Tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada Allah ciptakan itu yang sia-sia. Itu harus kita yakini.
Kita tidak diciptakan Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Jin juga diciptakan Allah tidak sia-sia. Malaikat juga tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita kaitkan tauhid dengan ayat tadi, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masih jelas Pak Rudi ini ya suaranya? Masih Ustaz. Jelas Ustaz. Masih ya. Masih sanggup ini? Lanjut Ustaz. Insya Allah masih. Baik. Masih Pak, masih Tadi Ustaz. kalau kita kaitkan pelajaran tauhid kita dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kemudian bagaimana kalau kita kaitkan dengan surah An-Nahl ayat 36? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Allah katakan, Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus pada setiap umat rasulan, rasul. Allah telah mengutus pada setiap kaum, setiap umat itu rasul. Untuk apa Allah utus? Untuk menyampaikan risalah. Apa risalahnya? Apa pesannya? An ya'budullah. Itulah yang pertama kali yang harus disampaikan ataupun kewajiban Rasul. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ataupun kepada kaumnya. Yang pertama yang disampaikannya adalah an ya'budullah, agar menyembah Allah. Wajtanibut taghut, dan meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Jadi taghut itu adalah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu uang, baik itu harta, jabatan, ya. Kalau itu yang disembahnya, yang lebih dia utamakan, itulah menjadi tauhid bagi dia. Jadi dari ayat ini kita bisa memetik pelajaran apa yang disuruh oleh Rasul. Jadi yang disuruh oleh Rasul tadi adalah ani'budullah, agar dia menyembah Allah. Tadi kita sebutkan u'budu tadi, liya'budun tadi, maksudnya adalah mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang kita sembah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari surah An-Nahl ini? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Yang pertama, bahwa hikmah diutusnya para rasul adalah untuk mendakwahkan tauhid dan melarang dari perbuatan syirik. Seharusnya dakwah kita inilah yang lebih kita tekankan. Inilah yang harus lebih sering kita dengarkan, yang sering kita dapatkan, dakwah tentang tauhid. Bahkan ini pula yang jarang kita dapatkan, dakwah tentang tauhid. Lebih sering kita mendengar dakwah tentang fikih, tentang muamalah. Ya. Tentang tauhid ini kita sangat jarang. Karena kita tahu dari informasi dari ayat ini, Rasul itu diutus yang pertama kali yang harus disampaikannya adalah tentang risalah tauhid dan risalah tentang larangan berbuat syirik. Memang kajian ini kajian yang sangat ya gampang bosan kita. Karena bagaimana ya? Ini kajian yang rumit dan gampang orang bosan lah. Makanya ustadz-ustadz pun jarang mengkaji tentang tauhid. Ya. Apalagi ini banyak tantangannya. Banyak tantangannya ketika kita mengkaji tauhid. Yang selama ini misalnya dia mau pesta memanggil hujan, ya, yang biasanya beli mobil ataupun sesuatu yang baru disiram-siram pakai ini sesuatu, nah, itu kan hal-hal yang berbau kesyirikan. Dan sangat jelas dan kita ketahui bahwa pendahulu kita, pendirinya juga inilah yang pertama kali dijaganya ataupun yang dilakukannya, yaitu memberantas TBC, ya, tahyul bidah khurafat. Tahyul dan khurafat ini sangat erat kaitannya dengan perbuatan syirik, ya, berkaitan perbuatan syirik. Inilah yang mau diberantas.
Ini yang diberantas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana dia menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan, ya kan? Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan, gerakan tajdid. Ya, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Tajdid di bidang purifikasi dan juga tajdid sebagai organisasi yang modernisasi. Ya. Tajdid di bidang purifikasi yaitu Ahmad Dahlan memurnikan dalam bidang akidah, dalam bidang akhlak, dalam bidang muamalah duniawiyah. Akidah, ibadah, akhlak, muamalah duniawiyah. Inilah yang dimurnikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga, yang harus juga kita belum lagi dalam perjalanannya di Muhammadiyah, di perserikatan kita juga telah dibukukan yang kita kenal dengan PHIWM, ya, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, yang di dalamnya juga tercantum bagaimana pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah tentang bagaimana dalam hal akidah, bagaimana dalam hal akhlak. Namun kalau dalam buku itu tidak ada penjelasannya secara panjang lebar. Yang jelas ketika menjelaskan PHIWM itu tentang akidah, maka akidah itu bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita harus gali sendiri, kita cari lagi dari sumber-sumber yang lain. Apa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan akidah? Apa yang dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan akhlak dan lain sebagainya. Jadi warga Muhammadiyah harus terus belajar agar kehidupannya ataupun yang diinginkan dari perserikatan bisa terwujud, yaitu masyarakat yang sebenar-benarnya. Kemudian kita kembali kepada faedah yang pertama tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, ya, Allah mengutus setiap umat itu ada rasul untuk menyeru kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Kemudian memang masalah dakwah ini adalah masalah dakwah tauhid yang sudah kita sampaikan adalah sesuatu yang berat. Sebab akan bersinggungan dengan kebiasaan di masyarakat yang melakukan kesyirikan. Banyak yang tidak suka, baik itu pelakunya seperti dukun, ya kan? Dan bahkan orang kafir tidak akan suka dengan dakwah tauhid ini. Orang kafir tidak akan suka dengan dakwah tauhid ini. Kemudian apalagi bisa kita ambil pelajaran dari ayat yang tadi, walaqad ba'atsna, para nabi itu agamanya satu. Para nabi itu agamanya satu, sama agamanya. Karena kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, setiap umat itu telah ada rasulan, telah diutus rasul. Dakwahnya adalah ani'budullah. Jadi sama, yaitu Islam. Semua rasul agama sama, yaitu Islam. Islam itu artinya menyerahkan diri. Kepada siapa? Yaitu kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu adalah bermakna menyerahkan diri. Seperti kita sebutkan tadi di pembukaan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi itu, pembukaan tadi menegaskan kepada kita hendaknya kita mati itu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faedah dari ayat yang tadi, bahwa risalah para nabi ya untuk seluruh umat. Untuk seluruh umat, apalagi Rasulullah SAW untuk seluruh umat. Dan tujuannya salah satunya adalah Rasul diutus untuk menegakkan hujjah, untuk agar nanti di akhirat nggak ada lagi alasan,
belum disampaikan, nggak ada alasan lagi karena sudah sampai kepada kita risalah. Walaupun Allah itu Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Jadi diutusnya risalah itu, Rasul itu sebagai penambah untuk menegakkan hujjah bahwa telah sampai kepada kita al-Islam ini. Agama kita ini telah sampai kepada kita. Dan ini juga yang keempat menunjukkan betapa urgennya masalah tauhid. Betapa pentingnya masalah tauhid sampai-sampai seluruh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing umatnya adalah menyuruh kepada tauhid, ya. Jadi ini menunjukkan urgennya masalah tauhid. Sebab seluruh manusia wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Udah lewat ini Pak ya. Cukup lah ya. Ya Ustaz, ya dokter cukup dokter ya. Satu lagi lah, satu ayat lagi. Ya Ustaz. Satu ayat lagi. Dengan tahun ini yang baru illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan, telah mewajibkan Rabb kalian, Rabb kita telah mewajibkan kepada kita Allah ta'budu. Kita tidak boleh menyembah. Ya, tidak boleh, kita dilarang oleh Allah menyembah. Allah telah menetapkan kepada kita tidak boleh menyembah, dilarang kita menyembah, dilarang kita beribadah. Kemudian Allah tetapkan illa iyyahu, kecuali kepadanya. Jadi kita tidak boleh menyembah kecuali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana. Dan kita juga diwajibkan untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ayat ini juga menunjukkan bahwa tauhid, bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kali Allah tetapkan kewajiban tersebut. Wa qadha, Allah telah tetapkan, Allah telah wajibkan kepada kita ngapain? Untuk menyembahnya. Kemudian kewajiban yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ini menunjukkan bahwa kewajiban kita berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang sangat tinggi setelah kita beribadah, setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan orang tua kita, kemuliaan orang tua kita. Disandingkan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban menyembah kepadanya, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Faedahnya adalah bahwa tauhid adalah kewajiban yang pertama dan hak yang paling wajib dan yang paling utama yang harus kita laksanakan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjelaskan bahwa hakikat la ilaha illallah konsekuensinya adalah maka kita harus berlepas diri dari kesyirikan, ya. Karena tadi telah Allah ta'budu illa iyyahu itu kan berkaitan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha tidak ada, laisa ma'bud bil haqq illallah, tidak ada yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah. Maka konsekuensinya kita harus berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri itu penting, Mbak. Berlepas diri itu penting. Kita harus berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Ketika kita melihat kesyirikan, maka hati ini tidak rela. Harus ada di hati ini tidak rela, tidak ridho. Ya, harus ada di hati. Bahkan menjauhi simbol-simbol kesyirikan. Menjauhi simbol-simbol kesyirikan. Juga kita harus tidak suka, harus kita jauhi orang-orang pelaku kesyirikan tersebut. Jangan pula berkawan sama dukun, ya kan? Berkawan sama dukun. Kalau ada dia ya bau-bau dukun lah istilahnya, kerjaannya sebagai dukun, jangan dikawani. Kemudian hikmah dari yang ayat yang tadi adalah keagungan hak kedua orang tua kita. Disandingkan dengan tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita.
Kemudian adanya kita sebab adanya orang tua. Kan hampir mirip itu kan. Allah yang menciptakan kita. Kemudian adanya kita juga karena sebab dari orang tua kita. Semua kita lahir dari orang tua kita. Ada yang di sini lahir dari balik pintu? Nggak ada kan? Kan ada orang lahir dari pintu. Tahu buka pintu udah ada dia. Nggak ada. Semua kita lahir dari orang tua kita. Maka begitu mulianya orang tua, sampai Rasul katakan, syaqiya abdun adraka abwawaihi falam yudkhilul jannah. Ya, celakalah, merugilah seorang hamba yang dia mendapati kedua orang tuanya, tapi tidak menyebabkan falam yudkhilul jannah, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Jadi orang tua kita, ibu bapak kita, itu adalah pintu surga bagi kita. Ya, kalau masih dua, alhamdulillah masih dua pintunya, pintu surganya. Kalau tinggal satu, ya tinggal satu berarti pintu surganya. Mari kita sayangi orang tua kita. Mudah-mudahan dengan itu menjadi pintu surga bagi kita anaknya. Baiklah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya saya berani menyampaikan ini karena ada Ustadz kita Ustadz Zulkifli. Walaupun nanti dia keliru bisa diperbaiki. Ya. Walaupun berapi-api sebenarnya karena ada Ustadz Jul berani awak kan. Ada Ustadz Rudi. Kalau ada tergelincir-gelincir nanti yang sampaikan bisa diperbaiki. Kiranya itu dulu ya Pak. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa menambah keimanan kita, ya bisa menambah keyakinan kita untuk benar-benar memurnikan tauhid kita dan terus kita mempelajari hal-hal yang bersifat kesyirikan agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak tergelincir yang menyebabkan hancurnya ibadah kita, yang menyebabkan masuknya kita ke dalam neraka dan lain sebagainya, yang itu merupakan kerugian terbesar bagi kita semua. Demikian saja. Billahi fistabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ilyas yang sudah memaparkan kalau istilahnya tadi ringan padat seperti balon terbang ya, terangkat kita ya kan, ringan tapi padat dari isinya gasnya. Jadi mudah-mudahan mengangkat pemahaman juga nanti ini terhadap atau mengulang, mengingatkan kembali. Baik, kita buka sesi untuk mendiskusikan. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan tadi, beberapa poin ya, beberapa subpoin juga tadi, diawali tadi tentang Rasulullah SAW, orang yang mungkin bisa kita bilang yang paling bertauhid lah ya di antara manusia, di antara Rasul mungkin yang paling bertauhid, dan juga dalam wujudnya beliau jadi orang yang sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Baik, mungkin untuk di awal kita mintakan dulu kepada Ustadz Zulkifli memberikan apalah ya terhadap materi yang disampaikan. Pada Ustadz Jul kami mohonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Ustadz Ilyas sudah memberikan penjelasan yang mendalam dari ilmu tajwid. Tapi malam ini kepada Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf, saya baru ikut setengah jalan tadi. Iya, karena malam Selasa kena bahagia. Ada juga gitu, mohon maaf. Ya, mohon maaf juga ya Pak. Nggak dapet ininya,
kesimpulan dari total materi. Ya, cuman yang saya tahu tadi ya alhamdulillah ilmu tauhid yang dari surah Jariyat ya. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, di situ tadinya liya'buduni. Yaitu Allah bilang tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu ya, di situ ada di bawahnya itu dibaca liya'budun. yakni kalau menjadi hamba Allah adalah orang yang paling mulia menjadi hamba Allah. Karena kalau nggak menjadi hamba Allah berarti menjadi hamba yang lain. Yang lain itu pasti makhluk. Apakah dia iblis, setan, atau harta benda, atau kedudukan, itu semua bentuknya makhluk. Manusia itu akan paling buruk. Jadi barang siapa yang mampu menjadi hamba Allah, maka dia adalah orang yang paling mulia. Jadi menjadi hamba Allah adalah orang yang paling mulia. Kalau dia tidak mampu menjadi hamba Allah, maka dia akan paling buruk gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Zulkifli yang memberikan penguatan terhadap pemaparan narasumber tadi. Persilakan kepada yang lain. Ini kita ingin juga ini mendengar dari Pak Adi Susanto ini sering ikut ya, namun belum mungkin jemaah ini banyak yang perlu berkenalan ya kan. Gimana Pak Adi Susanto, mungkin ada dari materi yang disampaikan atau Pak Halim dan yang lainnya dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Tadi Ya. pertanyaan ya dosa nilainya ini sangat tipis dengan ya beberapa orang yang tadi yang Bapak Ustaz usaha membuat menglapis katanya kan, ya mungkin dia sempat mendatangi prakteknya dia itu kalau yang menurut ilmu yang kita dapatkan, artinya ahli ruqyah ini menyampaikan lewat media sesuatu, artinya setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian ada tambahannya seperti ada bunga ini, bunga itu, atau air ini dibacakan ayat-ayat Allah atau ayat-ayat ruqyah, kemudian dihembuskan. Terus apakah itu tidak termasuk syirik juga, Ustaz? Terima kasih. Dengar pertanyaan saya, Ustaz? Bisa disimak Ustaz Ilyas. Halo. Langsung mungkin di ada berkaitan dengan ya. Tadi kurang jelas, cuma ada sepintas pertanyaan tentang ru'yah tadi Pak ya.
Ya, ada beberapa ahli ruqyah yang menurut ilmu yang kita dapatkan, artinya dia menyampaikan setelah dibacakan ayat-ayat ini, ayat-ayat yang ruqyah, kemudian ada media yang dia perintahkan untuk kita amalkan. Artinya ada bunga ini, bunga itu, kemudian air ini tolong dibacakan begini, dihembuskan, entah itu diminum atau diapakan lah ke tempat usaha itu. Apakah itu enggak termasuk syirik, Ustaz? Ya, untuk ini alhamdulillah ada di sini bersama kita praktisi ruqyah, Ustaz Jul. Ya, mungkin kita mintakan kepada Ustaz Jul sebagai praktisi ruqyah. Ini itu ya. Ya, tadi Pak agak putus-putus suaranya Pak dari ini. Sikit aja Pak. Pertanyaannya apa tadi Pak? Artinya kan begini, Ustadz, fenomena saat ini, artinya para ahli ruqyah, ya kalau menurut pemahaman yang kita dapatkan, artinya kebanyakan hari ini para ahli ruqyah yang menurut saya, artinya mungkin dengan ilmu yang saya dapatkan, artinya beliau menyampaikan agar sesuatu itu ya dapat diusir dari tempat usaha kita. Tak ada ganggu atau ada orang-orang jahat, berniat jahat kepada kita. Kita meruqyahnya dibacakan ayat-ayat ruqyah. Kemudian beliau menyarankan agar ada media ya seperti bunga ini air itu gitu. Artinya kalau menurut yang kita dapatkan, mereka artinya menghembuskan ke air atau ke bunga, kemudian disirami di sekitar tempat usaha atau apa. Apakah itu tidak termasuk perbuatan syirik, Ustaz? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Sudah jelas pertanyaannya. Suara saya jelas nggak ya, Pak? Alhamdulillah jelas sekali. Ya, baik. Jelas, jelas. Ya, alhamdulillah. Kalau meruqyah itu ada beberapa model. Apakah langsung kita bacakan atau kita ambil media seperti minyak zaitun, zam-zam, air putih biasa di rumah kita meruqyah air, kita minum langsung atau kita minumkan untuk orang. Sebelum diminumkan, dia diniatkan dulu bahwasanya ini memang kita tujukan untuk si A yang sedang sakit. Kemudian orang tadi menerima gitu, dia mau memang. Kalau dia menolak itu nggak bisa. Makanya antara orang yang meruqyah dan diruqyah harus sama-sama sepakat bahwasanya dia itu mau diruqyah gitu. Kecuali orang yang langsung menggelepar-gelepar, itu langsung kita ruqyah. Ya, baik dengan air, yaitu media atau langsung saja. Biasanya kalau yang menggelepar-gelepar itu udah kemasukan, langsung diruqyah. Mudah-mudahan biasanya langsung bereaksi. Jadi kita kalau pakai media itu dibolehkan. Sebagaimana Nabi pernah digigit binatang berbisa, Nabi mengambil air dan garam, lalu diruqyah, dan itu dioleskan atau diminum bisa ya. Jadi medianya itu enggak, kecuali bunga. Nah, kalau bunga tak ada. Yang ada air, minyak zaitun, ya sejenis itulah biasanya. Ya, misalnya air kita ruqyah, kita semprotkan ke rumah dengan niat agar semoga Allah mengusir yang mengganggu di rumah. Itu contohnya. Nah, gitu ya, Pak. Iya, ya. Iya. Artinya ya, terima kasih. Di luar selain bunga-bungaan itu nggak boleh ya, Ustaz ya. Ya, kalau itu tidak ada yang kita ketahui. Ya, contohnya mungkin kalau kita kenal Ibnul Qayyim, itu adalah ulama yang sangat terkenal keilmuannya ya di abad ke-7. Abad ke-7 ini tapi Hijriah, dia pernah sakit di Mekah, lalu dia tidak punya apa-apa, diruqyahnya air Zam-Zam, lalu diminumnya. Dia pun sembuh, lalu diceritakannya kepada orang-orang karena dia ulama dan orang-orang banyak mengikutinya.
dan akhirnya berhasil. Sebagaimana sampai hari ini saya suka menggunakan air zam-zam dengan kisah Ibnu Qayyim tadi. Saya sering meruqyah air zam-zam dan alhamdulillah sering berdampak bagus, ada hasilnya yang jelas. Gitu ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jul yang sudah memberikan atau merespon apa yang dipertanyakan oleh Nur Halim. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Bisa. Ustaz Muallim Abdul Haris mungkin ada tambahan? Mungkin ada yang terlewatkan. Silakan Muallim. Ya, dipersilakan Ustadz Bunaya yang resen. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ada dua yang ingin saya tanyakan, Pak. Pertama, bagaimana hukumnya? Ini dia seorang dukun. Jadi dia ini sudah bertobat, Pak. Sudah bertobat. Meninggalkan perbuatan itulah kan, Pak. Kesyirikan itu. Tapi Nampaknya Ustadz Bunaya terlempar ya. yang itu Pak, yang lagi viral Pak. Langit, tolong berikan saya uang katanya. Itu bagaimana itu Pak perkataan itu? Apakah itu boleh atau tidak, ataukah menyimpang dari Pak dari Islam? Ya, satu lagi Sabun ya. Yang pertama kan Pak yang tadi apa? Yang seorang dukun. Dia sudah bertobat. Dan kembali melakukan amalannya dulu lagi Pak dia. Ya, kembalilah jadi apa? Menyimpang lagi lah dia Pak gitu Pak. Gimana itu hukumnya Pak? Iya. Baik, disilakan kepada Ustaz Ilyas untuk menanggapinya. Putus tadi Pak Ustaz Bunaya. Iya. Boleh diulang sekali lagi Sabunnya ya. Siap-siap ya. Ini Pak ada seorang dukun. Jadi dukun ini sudah bertobat. Sudah bertobat, dia meninggalkan semua perbuatan syirik, dan kemudian dia mengulanginya lagi perbuatan itu Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kan ini lagi viral-viralnya tentang perkataan langit beri saya uang. Jadi perkataan itu apakah menyimpang atau bagaimana Pak? Itu yang saya pertanyakan Pak. Terima kasih Ustaz Bunaya. Silakan. Ini karena udah tahu Ustaz Bunaya ini jawabannya. Ini Ustaz Bunaya ini suka ini. Baik, yang pertama tentunya masalah perbuatan syirik ini
dan masalah bagaimana di akhir hayat kita yang itu di akhirnya. Kalau dia dukun kemudian taubat kemudian balik, maka ketika dia balik lagi kepada pekerjaan sebagai dukun, karena tidak dosa yang tidak diampuni, ataupun memang tempatnya adalah yang pas adalah di neraka, haram baginya surga. Tempatnya dari neraka. Tegas. Jadi akhirnya ini. Jadi kalau dia memang sebagai dukun kemudian tobat dia tidak mengulangi lagi, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau itu ya karena dia tidak ataupun belum sempat bertaubat. Jadi, tapi kalau dia bertaubat dari perbuatan syirik sebelum dia meninggal, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, nah itu tadi tentang minta kepada yang bukan tempatnya. Dia telah melakukan kesyirikan dalam hal rububiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tauhid rububiyah telah kita jelaskan tadi bahwa Allah lah satu-satunya yang mengatur alam ini, yang menciptakan kilat, yang menciptakan matahari, yang mendatangkan rezeki. Nah, itu adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya kepada Allah lah yang kita minta dalam hal rezeki. Itu dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Barangkali itu bisa saya dapat menjawab. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Ilyas Ustadz Bunaya yang sudah meluaskan pembahasan kita. Mungkin waktu kita juga sudah tepat ya, jam 21.32. Masih kita beri kesempatan bagi mungkin ada yang masih ingin menyampaikan. Persilahkan. Baik, mungkin kita perhatikan ya. Yang terpenting mungkin sebelum ditutup ini kita sudah diberi alarm ya tentang bahaya syirik, dan supaya kita berupaya semaksimal mungkin sehingga kita di akhir hayat kita jangan sampai jatuh kepada kesyirikan. Mudah-mudahan pada episode-episode yang akan datang kita perdalam lagi ya. Ini mungkin lebih kepada sifatnya kepada individu masing-masing. Bisa saja nanti pembahasan ketauhidan ini kepada hal-hal yang lain. Kalau dulu pernah kita dengar ketika memperkenalkan ada tauhid sosial dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan pada masa yang akan datang mungkin secara sosial, secara rame-rame terjadi kesyirikan. Takut kepada apa ya? Kepada penguasa. Bisa-bisa itu kan memposisikan penguasa itu pada posisi yang tidak pada tempatnya. Jadi mungkin ini pada kajian yang akan datang ada narasumber yang bersedia untuk ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dinur masih memberi ruang kepada saya untuk mengikuti kajian-kajian yang digagas dari pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan cabang, pimpinan cabang Muhammadiyah, yang mana kajian-kajian tersebut penuh dengan khasanah ya. Sedikit tadi saya mengikuti terkait dengan kajian tersebut, ada hal yang sangat menarik bagi saya secara pribadi, yaitu terkait dengan tauhid. Dilematis kalau sekarang bisa saya sampaikan,
terkait dengan adat istiadat dengan tauhid. Kalau kita kita boleh jujur. Saya ambil contoh, mohon maaf tidak mendiskreditkan terhadap salah satu sukuisme tidak, tetapi di masyarakat kita terkadang ada pola yang dipraktekkan berupa misalnya saat keluarga yang tertimpa musibah dalam tanda kutip sakit atau sedikit kecelakaan, itu ada ritual yang dilaksanakan dalam bentuk seperti mohon maaf upah-upah atau menyonggot ya, begitu. Padahal tadi sedikit saya bisa ambil garis bawah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini jalannya semuanya itu karena Allah Ta'ala, baik rezeki maupun hal-hal yang lain. Nah, bagaimana kiranya Ustadz, saya secara pribadi butuh pencerahan versi bagaimana sudut pandang kita ini menyikapi hal-hal tersebut. Dengan tanda kutipnya, sekali lagi saya mohon maaf tidak mendiskreditkan dalam salah satu sukuisme, tidak. Saya kira ini semua suku yang ada di Nusantara dengan pola yang berbeda-beda, tetapi kalau kita bisa runutkan hampir sama mereka itu mempraktekannya, hanya saja penyebutannya berbeda-beda ya, sesuai dengan adat istiadat sukuisme tersebut. Nah, tentu kita nggak mau terjebak di dalam ruang lingkup hal-hal yang keluar dari syariah Islam. Saya kira itu, Pak Dinur. Terima kasih waktunya. Ya. Kesempatannya kami kembalikan ke Pak Dinur. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita serahkan kepada Ustadz Ilyas dan Ustadz Jul nanti mungkin memperkuat ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak ya? Dengar. Baiklah, mengenai hal ini memang ya kita harus tahu dulu tujuan dari pelaksanaan ritual tersebut. Tujuannya ya, apakah di situ ada unsur ataupun keyakinan kalau tidak dilakukan itu, maka kalau dia tentang orang yang sakit tidak akan sembuh, atau ada keyakinan dengan dilakukan itu mudah-mudahan sembuh. Nah, disitulah tergelincirnya kalau ada keyakinan seakan-akan dengan melakukan itu adalah penyebab sembuhnya. Seharusnya kalau kita sakit dengan berobat. Dengan yang diajarkan Rasul ketika kita sakit adalah dengan berobat, bukan melakukan ritual. Baik itu dengan berobat dokter ataupun dengan ru'yah. Adapun kalau kita sakit dengan ritual itu memang bisa kita katakan sudah masuk kesyirikan lah ya. Karena di situ ada keyakinan akan mendapatkan kesembuhan, akan nanti kan di situ nanti ada simbol-simbol, ada simbol-simbol, misalnya telur, pulut dan sebagainya, ayam. Nah, dan itu kan sesuatu ritual yang khusus, tata caranya sudah tertentu, yang dilakukan dengan cara-cara yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sampai sekarang. Kalau kita runut lagi sejarahnya, sejarah ritual tersebut, itu sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari mana? Dan bagaimana dulunya tujuan dari melakukan perbuatan tersebut. Saya yakin itu syarat dengan kesyirikan. Dan bukan budaya yang harus kita lestarikan. Harus kita tinggalkan. Ini syarat dengan kesyirikan. Kita jauhilah, sama kita dan keluarga kita harus kita jaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang merupakan hak prerogatif ataupun memang hak sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala, yang menyembuhkan, yang memberi rezeki, ya kan, yang bisa memberikan mudarat dan manfaat
hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau kita sakit ya berobat. Mungkin demikian. Insyaallah ditambahkan oleh Ustaz Jul, silakan Ustaz Jul. Ya, mudah-mudahan Ustaz Jul masih bergabung. Dipersilakan Ustaz Jul. Masih bergabung. Ya, saya juga hanya insya Allah sama ya Pak. Sudah disebutkan Ustaz Ilyas secara detail. Mungkin saya nambahkan yang ringan saja. Ada orang mencret, lalu kata tetangganya, nih pakai gelang, nanti sembuh mencret kau. Maka apa hubungan gelang dengan sakit perut mencret? Nggak ada, nggak mungkin ya. Tapi kalau dikasih dokter, nih Entrostop obat mencret, udah diteliti, ya itu benar. Gitu. Atau daun jambu kelutuk, bisa diterima akal, dan itu benar. Tapi kalau gelang dipakai, sembuh mencret itu nggak ada. Berarti ada sesuatu keyakinan yang keliru. Nah, itulah contoh ringannya ya. Ya, wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Jul, Ustaz Ilyas dan Pak Adi ya. Kita cukupkan ya. Nanti ini di lain waktu kita mohon pencerahan juga terkait dengan apa, dengan Pak Adi nanti kita minta nanti sebagai narasumber di waktu-waktu yang kita butuhkan nanti. Mungkin kita juga perlu apa ya, pencerahan dari berbagai bidang. Nah, jadi inilah baik apanya ya, keuntungan dari kajian ini. Jadi tidak melulu, dan kita mungkin berbagai topik bisa kita kaji bersama di sini. Kita barakan atau Dokter Ivan ini the last. Dokter Ivan ada kira-kira? Cukup. Oke. Baik, Pak, kita tutup kajian kita pada kesempatan ini yang ketiga pelanam ini dengan berserah diri kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi berjalannya kegiatan kajian daring Senin malam yang ke-36 ini. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.